Oke, selamat datang kembali di channel gua, di channel Orang Putih TPK ya. Dan selamat datang juga di segmen baru, yaitu segmen posting. Oke, mempersingkat waktu ya, untuk review kali ini kita mau mereview dulu satu kostum yang kemarin Orang Putih bikin ya. Gua bikin waktu di Garut gitu, waktu ikut Rumah Hantu juga, karena kan gue itu masih ikut di tim Rumah Hantu ya, makanya sekarang maker itu agak nggak serame sih, dia nerima banyak orderan tuh, karena gue ada kerjaan lagi di Rumah Hantu, kerjaan lain, karena takutnya nanti nggak bisa bikin tepat waktu juga gitu kan, nanti kena komen juga, kasihan juga orang-orang itu kalau ke delay ya. Makanya gua nggak open banyak-banyak, paling cuma 1 atau 2 lah per bulan. Nah, kali ini juga dari Rumah Hantu sendiri juga ternyata bikin satu kostum hantu juga. Sebelumnya juga kan Rumah Hantu yang ini ya, Rumah Hantu Johan yang di IG itu bikinnya dari sini juga, dari lampu juga. Hampir semua ya, kecuali sekatnya mungkin itu kan ada vendor khusus ya. Nah, soal kostum properti yang mulai dari kostum pocong, kostum hantunya, kostum kuntinya, terus propertinya kayak keranda mayat dan sebagainya itu semuanya dibikin dari Orang Putih itu. Nah, sekarang kemarin tuh kata atasan gua gitu ya di Rumah Hantu, dia tuh bilangnya hantunya biar lebih seru, biar lebih banyak, bikin lagi kostum baru. Nah, saya itu mau bikin 2 ya. Yang pertama itu sendal bolong, terus yang kedua ada hantu kepala burung. Cuma yang di ACC karena budgetnya itu cuma ada ya nggak banyak ya, jadi di ACC-nya itu cuma bikin 1 hantu doang, itu artinya sendal bolong. Nah, buat kostumnya itu sama ya, ada armornya gitu kan, ada kainnya juga gitu, terus ada wignya juga. Cuma di sini nggak pakai makeup ya, soalnya rumahnya ini tuh kita nggak pakai makeup tapi pakai topeng, karena biar si filmnya itu biar gampang untuk beribadah ya, buat sholat gitu kan. Masa sih kita kerja gitu jadi setan gitu, masa ikut-ikutan jadi setan beneran gitu, sampai nggak sholat juga. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi dibikinlah dalamnya itu semuanya pakai topeng tuh. Nah, buat reviewnya ini gua selidiki aja ya di video-videonya ini, soalnya si kostumnya itu nggak bisa gua bawa pulang, disimpan di rumah hantu sana di bongkaran ya. Mungkin nanti bulan puasa dilanjut lagi, soalnya tanggung juga kan, sekarang mau bulan puasa, mungkin masuk lagi bulan puasa sampai lebaran ya, bulan puasa. Nah, karena itu gua udah rekam beberapa detail ya, sama cara pakai kostumnya itu kayak gimana. Nah, lihat aja di videonya ini. Nah, buat detail di bagian badannya itu bikinnya itu kayak armor ya, kayak armor rompinya anak-anak taktikal gitu, dibikin di dalam pakaiannya. Tapi ya kan, kalau misalnya anak-anak taktikal kan kemejanya dulu, kemeja si kanonya dulu itu kan, kemeja tentaranya dulu, baru pakai rompi. Nah, kalau ini kembali rompinya dulu, baru si dressnya itu, bukan dress sih, kalau pas lagi cuma daster gitu kan, daster putihnya itu. Nah, daster putihnya itu dibolongin di bagian depannya ini biar kelihatan si detail dari tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulangnya ini kan ada sedikit kayak urat-urat sama sisa-sisa dagingnya itu. Nah, kalau itu kan harusnya pakai komplei ya. Dari mana duitnya? Jadi gua akalin itu pakai lem tembak, seperti yang kalian lihat sendiri itu hasil detail kayak gitu tuh pakai lem tembak ya. Kalau sisanya sih sama, yang bisa hati dicat gitulah, sama aja gitu. Nah, kenapa gue pakai lem tembak? Karena lem tembak tuh dibentuknya gampang, mirip kayak komplei ya, tinggal gitu doang, tinggal disesuaikan. Nah, cuma minusnya itu lem tembak itu kalau misalkan lu pakai ya, kita semua teman-teman pakai gitu di event
terutama yang outdoor gitu, yang kena matahari langsung, si detailnya itu bagian yang lem tembaknya itu bakal meleleh. Nah di sini gue pakainya lem tembak karena aman. Yang namanya rumah itu kan di mall yang nggak mungkin outdoor panas-panasan juga, jadi bakal tetap awet gitu karena nggak kepanasan, aman gitu. Kalau soal bagian ledak, nah kalau buat topeng gue bisa bikin topeng sendiri, cuman karena waktu itu emang balik lagi ya, budgetnya itu sangat-sangat minim ya, jadi gue ngakalinnya itu gue pakai topeng Momo ya yang ada di Shopee itu yang 30.000, terus gue cat lagi, gue amplas dulu gitu sampai halus ya, baru gue warnain lagi mukanya gitu biar kelihatan lebih serem. Kalau wig tetap gue beli yang macam kan gue dari Shopee. Nah kalau soal wig itu wignya tetap beli ya, beli base nya doang, terus kita bikin gimbalin aja gitu. Jadi yang asalnya wig itu kan halus ya, normal gitu kan, nah gue bikin jadi gimbal biar lebih serem aja gitu. Masa kan tuh rambutnya rapi gitu kan dikira hampirnya habis kerimbat gitu kan, nggak mungkin lah. Jadi kita bikin gimbal dulu gitu waktu itu tuh, jadi bikin lebih serem. Nah sekarang ini gue tunjukin cara makainya yang gimana dari awal sampai beres pakai kostumnya itu. Oke. Nah kayak gitu ya kostumnya. Kalau misalkan di sini teman-teman ada yang mau bikin, bisa ya, atau mau pesan ke laku. Nah kurang lebih kayak gitu ya kostumnya. Nah kalau misalkan di sini teman-teman ada yang tertarik ya, atau misalkan suka sama kostum Sundel Bolong ini, atau misalkan mau bikin kostum yang lain modelnya itu, misalkan mau bikin genderuwo atau mau bikin kuyang, boleh gitu. Kalian bisa DM aja ya, IG-nya Elang Putih ya, yang ada di IG, yang ada di bawah ini. Nanti kita serahkan linknya, di DM aja di sana. Soal harga kita bisa menyesuaikan ya. Kalau misalkan budget kalian berani besar, mungkin kita bisa mengasih ya performa yang lebih bagus lagi, jauh dibanding yang lain. Nah kalau misalkan budget yang minim, kita juga bisa menyesuaikan lagi ya, jadi pakai bahan yang sesuai lah gitu. Kita gak akan memaksakan gitu, oh ini harusnya pakai resin misalkan, enggak gitu. Kita bisa ngakalin pakai hal yang lain gitu, yang bisa dibilang mirip tapi kualitasnya mungkin kurang ya. Karena kita itu prinsipnya semua orang boleh bercosplay gitu. Jadi enggak harus orang kaya yang cosplay, tapi orang-orang yang seperti kita yang menengah bawah juga bisa bercosplay dengan fun gitu kan. Nah oke, sekian dulu ya buat reviewnya kali ini. Semoga kalian betah ya selalu di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe gitu, biar kalian tahu gitu detail-detail kostum atau mainan atau apalah nanti tutorial apa di channel ini. Tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, udah dulu ya, biar nggak terlalu panjang itu videonya, biar gampang editnya juga gitu. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Udah.